Kalau sudah siap, silakan merekam. Oh, ya. Oke, silakan dimulai, Bu Gustina. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Halo. selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik dan sehat, Bu. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik ya. Sudah sarapan tadi? Sudah, Bu. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Nah, Ibu ingatkan agar kita harus sarapan supaya kita lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak kira-kira hadir semua ya? Atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Mantap anak-anak Ibu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa bersama. Untuk itu, Ibu minta Adetia untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih untuk Adetia yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak, supaya kita lebih bersemangat, maka Ibu minta kita semua untuk menyanyikan satu lagu perjuangan. Mengingat saat ini kita masih dalam suasana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengingatkan kita pada perjuangan dari tentara-tentara kita untuk merebutkan kemerdekaan negara kita. Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ya, tepuk tangan untuk kita semua yang sudah menyanyikannya. Sekarang kita pada pagi hari ini akan belajar tentang zat aditif. Ibu tampilkan dulu ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang zat aditif. Anak-anak sering beli jajan di kantin ya? Iya, Bu banget, Bu. Sering, Bu. Ya, Bu. Ya. Tiap hari, Apa Bu. yang anak-anak beli di kantin? Kue, Bu. Pop ice. Pop ice, kue, apalagi? Minuman, Pipik. Oh iya, minuman. Nah, bagaimana tampilan dari makanan dan minuman yang anak-anak beli? Rasanya juga seperti apa? sangat manis. Manis. Enak, Manis, Bu. Bu. Oh, manis, enak. Ada lagi, Sim? Tadi apa? Saya sukanya yang manis-manis kalau saya beli jajan di sekolah, Bu. Oh ya, sukanya yang manis-manis dan yang warnanya menarik ya? Ya. Ya. Warnanya Apakah juga. anak-anak tahu makanan dan minuman tersebut ditambahkan dengan apa ke dalamnya? Sehingga tampilannya seperti itu, rasanya seperti itu. Apakah anak-anak tahu? Kalau Iya, manis Bu. ditambahkan gula kali ya, Bu. Oh ya, ditambahkan gula dan seterusnya ya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan tujuan pembelajarannya. Ibu harap anak-anak bisa melihatnya. Sudah melihat tujuan pembelajaran yang Ibu tampilkan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sekarang anak-anak silakan membaca tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian bisa diungkapkan apa yang akan kita kerjakan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa? Zat aditif, Bu. Aditif, Bu. Ya, Konsep untuk zat tujuan aditif, yang Bu. pertama, ya, melalui gambar yang ditampilkan nanti pada layar proyektor dan diskusi kelompok, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan konsep dari zat aditif. Kemudian, yang kedua, Hasrat, bisa dibacakan tujuan pembelajaran yang kedua? Bu. Boleh, Bu? Ya. Setelah melihat tayangan video tentang pembuatan makanan dan minuman melalui layar proyektor, peserta didik menyebutkan jenis-jenis zat aditif yang benar.
Iya, jadi setelah kita melihat tayangan video, anak-anak bisa menyebutkan apa? Jenis zat aditif dengan benar. Oke, yang ketiga, apa anak-anak? Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat memberi contoh zat aditif alami dan buatan, Bu. Iya, terima kasih. Untuk yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat memberi contoh zat aditif alami dan buatan. Kemudian yang keempat, apa tujuan pembelajarannya? Saya, Bu. Ya. Iya, Pak Adet. Melalui pengamatan terhadap makanan dan minuman, kemasan yang dibawa, dan melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis zat aditif dalam makanan dan minuman, Bu. Iya, jadi melalui pengamatan terhadap makanan dan minuman kemasan yang anak-anak sudah bawa, dan juga melalui diskusi kelompok, anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai jenis zat aditif yang ada di dalam makanan dan minuman tersebut. Dan yang kelima apa? Iya, melalui percobaan, peserta didik dapat menganalisis jenis pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman dengan benar. Dan yang terakhir, untuk tujuan terakhir ini, setelah melakukan percobaan menganalisis jenis pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman tersebut, anak-anak diharapkan dapat membuat laporan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Sudah bisa dimengerti anak-anak? Sudah, Ibu. Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang anak-anak kita lanjut pada kegiatan yang berikut. Silakan anak-anak melihat gambar yang ada di tampilan layar proyektor. Apa yang anak-anak lihat? Banyak makanan, Bu. Ada kue, Banyak Bu. makanan, Bu. Ada kue, Ada ada kue, daun Bu. serai, Ada wortel, ada kunyit, Bu. kunyit. Oh iya. Apa yang ada di dalam pikiran anak-anak tentang makanan, minuman, dan juga bahan-bahan alam yang ditampilkan? Makanannya pasti enak, Bu. Warna, Bu. Oh iya, makanannya enak. Ada lagi? Warnanya menarik, Bu. Oh iya, warnanya sangat-sangat menarik. Ada lagi? Ada yang bisa bertanya, oh kenapa harus ada gambar kunyit seperti itu? Untuk apa? Iya, Bu. Untuk Itu pewarna ya, Bu. kunyitnya buat apa ya, Bu? Buat pewarna kuenya ya, Bu ya? Oh iya. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan ini, anak-anak bisa mengambil kesimpulan, bisa membuat pertanyaan-pertanyaan. Oh, tadi sudah ada yang bertanya, oh makanan ini menarik, warnanya sangat menarik, kuenya juga seperti itu, terus ada kunyit. Nah, apa bahan yang ditambahkan ke dalam makanan itu sehingga tampilannya seperti ini? Jadi itu yang ada di dalam pikiran anak-anak ya. Dengan melihat tampilan yang menarik seperti ini, tentu kita juga tertarik untuk memakan makanan tersebut. Sementara kita belum tahu ke dalam makanan tersebut dicampurkan dengan apa, bahan-bahan apa yang ditambahkan ke dalamnya. Nah, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, Ibu minta anak-anak menyimak video berikut ini. Silakan ditonton, kemudian dilihat baik-baik, kemudian dicermati apa yang dilakukan pada video tersebut. Apa yang dilakukan oleh orang-orang pada video tersebut, sehingga sebentar anak-anak bisa
memunculkan pertanyaan terkait video yang Ibu tampilkan. Ibu tampilkan videonya ya. Sebentar. Sabar. Maaf anak-anak, sabar sebentar ya. Iya, Bu. Iya, ini kenapa nggak muncul? Pre-memory Itunya saja tadi. Bu Agus. Iya, Bu. Pre-memory Oh ya. iya, Lanjut. iya. Anak-anak sudah menonton video tadi ya? Ya. Sudah Ibu. Iya, Sudah, di Bu. video tadi itu ditampilkan bagaimana orang-orang menambahkan bahan-bahan yang tidak semestinya ditambahkan ke dalam makanan ataupun minuman. Dan ini banyak sekali kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tertarik untuk makan makanan tersebut. Sementara kita tidak tahu apakah sehat atau tidak bagi tubuh kita. Baik tidak makanan ini kalau dikonsumsi. Nah, terkait dua masalah yang sudah Ibu tampilkan tadi tentang gambar dan video, maka pada kesempatan pada pagi hari ini, anak-anak akan melakukan dua kegiatan atau dua aktivitas. Nah, anak-anak silakan duduk dalam kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagikan kemarin. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah Bu. Sudah diterima LKPD yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Pastinya sudah diterima, sudah dibaca, dan sudah dipahami ya langkah-langkah yang ada pada LKPD tersebut. Oke. Untuk aktivitas yang pertama, anak-anak itu akan mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif yang ada di dalam kemasan makanan dan minuman. Di dalam makanan dan minuman kemasan yang anak-anak sudah bawa itu. Nah, silakan sekarang Ibu kasih kesempatan untuk berdiskusi bersama kelompoknya untuk mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan. Iya, jangan lupa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait apa yang anak-anak kerjakan itu pada bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan. Sudah diterima bahan ajarnya? Sudah Bu. Iya, Sudah, ada Ibu. bahan ajar, kemudian ada buku, kemudian anak-anak ada membawa HP ya? Ada Bu. Iya, Ibu Ada, Bu. harap anak-anak bisa gunakan HP tersebut untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang jenis-jenis zat aditif dalam makanan dan minuman yang kalian cermati pada kegiatan yang pertama ini. Oke, semuanya sudah selesai. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Iya, Mail bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Mail di mana Mail? Iya. Sudah ya, Pak? Iya. Mari kita beri aplaus untuk Mail yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Terima kasih untuk Mail. Adakah teman-teman atau anak-anak dari kelompok lain yang mau menanggapinya? Iya. Terima kasih juga untuk anak Hasna yang sudah memberikan masukan terhadap hasil kerja kelompok dari Mail bersama teman-temannya. Nah, sekarang kita lanjut pada kegiatan yang kedua. Nah, pada kegiatan yang kedua ini,
anak-anak menyelidiki, kemudian menganalisis pewarna alami dan buatan yang ada di dalam makanan dan minuman. Anak-anak sudah bawa makanan dan minuman tersebut? Sudah, Ibu. Oke, jangan lupa ikuti segala langkah-langkah kegiatan yang ada di LKPD ya. Kemudian karena di sini kita menggunakan api dan juga bahan-bahan yang terbuat dari kaca, maka Ibu minta anak-anak untuk berhati-hati ketika mengerjakan kegiatan tersebut karena menggunakan api dan juga bahan-bahan dari kaca. Oke. Jangan lupa kembali Ibu ingatkan untuk berdiskusi bersama kelompoknya, saling bekerja sama supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Baik, Ibu. Nah, ya, terima kasih. Sekarang jika anak-anak sudah mengerjakan pekerjaannya, sudah mengidentifikasinya, tolong dicatat dengan cermat ya hasilnya supaya nanti bisa dilaporkan dengan baik. Ibu kasih kesempatan 3 menit untuk berdiskusi. Setelah itu anak-anak bisa melakukan presentasi hasil dari kerja kelompoknya. Iya. Waktu untuk mengerjakannya sudah selesai, silakan dibersihkan alat dan bahannya. Setelah ini kita lanjut dengan presentasi. Berikutnya, kelompok yang akan presentasi adalah kelompok 4. Kelompoknya Irma. Silakan Irma untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siap, Bu. Ya. Terima kasih untuk Irma yang sudah mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Nah, ada yang mau memberikan masukan atau tanggapan? Iya, terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah memberikan masukan dan tanggapan terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh Irma. Nah, anak-anak, sudah 2 kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Kegiatan yang pertama tadi apa, anak-anak? Kita mengidentifikasi jenis apa, anak-anak? Zat aditif, Bu. Ya, kita mengidentifikasi jenis zat aditif pada makanan dan minuman. Kemudian kegiatan yang kedua ini apa, anak-anak? Kita menyelidiki pewarna alami dan buatan pada makanan. Nah, dari situ siapa yang bisa buat kesimpulan terkait apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ya. Yang pertama, apa yang bisa anak-anak simpulkan tentang konsep dari zat aditif? Saya, Ibu. Ya, Eka, silahkan. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman, Ibu. Oh ya, zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk menambahkan rasa, tekstur, kemudian memperbagus tampilan, dan membuat makanan tersebut bisa bertahan lebih lama. Iya. Nah, ada berapa macam jenis zat aditif yang anak-anak ketahui? Saya, Ibu. Iya, Eka Oke. lagi. Ada Waktunya 2, habis, Bu. Bu. Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga Bu Eka.
Silakan di stop share dulu. Iya, Pak. Oke, ini kita punya waktu sekitar 9 menit ya. Silakan Ibu siapa? Ibu Yulita, ada verifikasi dulu yang tidak terlaksana kegiatan apa saja? Yang tidak terlaksana itu sampai dari itu Pak, menyimpulkan poin-poinnya belum, yang bagian generasi menarik kesimpulan, kemudian bagian penutup itu saja yang belum Pak. Selebihnya di atas sudah semua Pak. Oke. Dia pakai discovery learning. Baik, ini Ibu siapa tadi? Ibu Agus ya. Iya, Pak. Saya baca beberapa catatan saya. Mudah-mudahan ini. Saya masih rekam, Pak, ini. Atau di stop dulu? Boleh direkam, boleh di stop. Oh, iya. Iya, Pak. Seperti tadi menyanyi itu, ada tidak di skenario kan Bu, DPP? Ada, Pak. Oke. Nah, ini yang paling pokok di Ibu ya, budayakan Bu, tertib berbicara bagi siswa dan ini. Jadi buat mereka berpendapat, setelah diminta berpendapat, mereka menjawab, bertanya itu setelah mereka dipersilahkan. Jangan mengajukan pertanyaan, semua codok istilahnya kalau Makassar, semua bicara kan tidak tertib akhirnya. Supaya mereka tertib, di luar nanti mereka terbiasa, oh kalau tidak dipersilahkan tidak berbicara. Ya Ibu, jadi Ya, Pak. minta siapa yang mau berpendapat, Ibu persilahkan. Kalau tidak ada, kalau begitu saya tunjuk ya, misalnya SIM silakan berpendapat gitu. Ya kayak begitu Ibu, supaya Ya, Pak. tidak ini ya, tidak coba bertanya Ibu semua serentak menjawab ya. Kemudian ini teknik bertanyanya Bu, teknik bertanyanya juga jangan ini. Jangan memancing semua peserta didik itu menjawab serentak ya. Itu seperti kita di di SD ya. Itu cocoknya. Kalau di sini mungkin kurang pas lagi, Bu. Iya, Pak. Ini kemudian teknik dalam mengasosiasikan peserta didik untuk bertanya. Saya rasa Ibu kesulitan tadi dalam mengarahkan mereka untuk bertanya kan? Iya, Pemilihan kalimat Ibu itu kurang pas tadi itu ya. Nanti diramu, memang tidak mudah itu Bu. Disitulah letaknya kita belajar TPACK ya. Bagaimana mengubah, merancang pertanyaan yang pas. Untung saja teman-teman di sini itu sudah punya pengalaman sehingga ditanya dari mana saja pun pasti bisa menjawab kan. Tapi siswa Ibu nanti mana bisa seperti itu. Jadi Ibu Bapak nanti dibuat narasinya mungkin bisa ditulis, baru dicerna, dianalisis. Bagus tidak ini kalau ini diungkapkan. Tidak semudah itu sebenarnya menyusun kalimat untuk memancing mereka bisa bertanya. Nah, yang paling mudah dilakukan adalah membuat gambar itu mereka interpretasi. Ya, itu gambar yang Ibu tampilkan tadi itu kan Ibu mau mengarahkan dia supaya bisa mengatakan warnanya, ininya. Itu tidak bisa dipanggil. Jadi baiknya Ibu nanti ketika membuat gambar teman-teman semua ya dikasihlah identitas. Misalnya identitas itu gambar 1 atau ada kurung di situ baru ada tulisan I. Gambar kedua ada kurung ada II gitu. Supaya bisa dipanggil itu. Anak-anak coba perhatikan gambar pertama. Nah, ada yang bisa berpendapat apa itu gambar pertama? Kan mudah di ini. Kamu lihat di gambar pertama itu ada apa saja? Oh, di situ ada soko misalnya, ada ayam, ada ini. Kan mereka berlatih menginterpretasi gambar. Nah, kira-kira begitu mungkin tekniknya, Bu ya. Iya, Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada cara lain. Posisi dalam gambar tidak rapi dengan proporsional. Kasih cantik-cantik lah. Misalnya masa itu tadi ada yang besar, ada yang kecil. Kasih baguslah proporsinya itu ya. Baru dikasih identitas, Bu. Kemudian tidak bisa tampil videonya mungkin karena Ibu tidak slideshow. Oh, Ya. Iya. maaf Pak,
tadi Ya. malam ketika saya coba itu bisa, Pak. Oh, memang begitu kalau pagi-pagi Bu, kadang tidak bisa. Ya maaf, Pak. Ya, jadi tidak boleh, tidak bisa, harus bisa kan? Makanya Ya, Pak. diulang-ulang. Itulah gunanya kita simulasi pagi ini ya. Iya, Pak. Ini untuk teman-teman yang lain ya, yang nanti akan tapi janganlah pakai bullets itu. Pakai nomor supaya mudah dipanggil. Kalau tujuan jangan bullet satu ada bulat-bulat, ada bulat-bulat itu susah dipanggil. Jadi apa susahnya pakai numbering, nomor di situ. 1 2 3 4. Jadi semua bisa dipanggil. Ya, Ibu Bapak semua. Kalau sudah jelas LKPD-nya sudah diberikan, nggak perlu Ibu konfirmasi lagi apakah LKPD-nya sudah diterima, pastilah sudah, karena Ibu sudah bagikan. Yang perlu dikonfirmasi apakah apakah dibawa itu LKPD-nya atau tidak kan? Teknik bertanya dasar, Ibu masih ini nanti baca-baca ya, bagaimana teknik memancing pertanyaan ya. Ada 2 itu teknik dasar mengajar terkait dengan bertanya. Ada bertanya dasar dan bertanya lanjut ya. Iya, Di Pak. keterampilan dasar mengajar Bu. Sebaiknya setiap kelompok diberikan waktu untuk presentasi. Dari tadi Ibu terus menunjuk kelompok ini, menunjuk orang ini. Janganlah begitu nanti bahasanya dalam pembelajaran Bu. Diberikan Pak. kesempatan kepada setiap kelompok untuk presentasi, digilir itu. Tapi prosesnya nanti diatur apakah mau ditanggapi langsung atau ini. Itu saja mungkin catatan dari saya. Ada tambahan mungkin Bu Marwah? Iya, kalau materi seperti ini Ibu Agus ya, Ya, Bu. biasanya dulu kita ini gambarkan dulu apa namanya, narasi jajannya dulu anak-anak, bagaimana lah dia ini ya, kita giring dulu kondisi jajannya ke kantin, baru kita sampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti setelah pada saat menyampaikan tujuan pembelajaran itu dikaitkanlah tadi dengan apa yang diungkapkan oleh peserta didik. Ya Ibu ya, kemudian Ya, Bu. penguatan dan klarifikasinya ya masih kurang Ibu ya dari Iya, Bu. bahasa-bahasa tubuhnya seperti itu Ibu. Kemudian oh ya, itu saja Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu.